Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya akan dipandu oleh instruktur. Kepada Ibu, waktu kami persilahkan. Selamat sore Bapak dan selamat sore Ibu, selamat sore para siswa yang mengikuti pelatihan dan pendampingan di hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya mulai Bapak dan Ibu, saya izin untuk share screen kembali. Sebelum saya mulai, waktu itu ada permasalahan pelatihan di pertemuan kedua lalu. Jadi ada namanya Dian Rediasih. Terima kasih sudah dikirimkan filenya. Dan saya sudah mengecek permasalahannya itu ternyata tulangnya sudah diberikan perintah namanya sebentar. Ini ya. Ketika mau digeser manipulate bones, ternyata ada permasalahan. Dan saya sudah mengutak-ngatik dan akhirnya saya melihat bahwa ada kegiatan yang di luar dari itu. Kalau tidak salah namanya offset bone ya. Saya cuma mengira-ngira saja, tidak saya langsung tahu. Tapi ketika saya melihat pergeseran tulang terutama tulang master parent dan lain sebagainya, ini dipengaruhi oleh offset bone kalau nggak salah. Nah ini tinggal digeser saja Dian, jadi tidak terlalu istilahnya tuh crowded ya. Ini hanya bergeser dan tidak ada namanya perintah animation, clear animation from document. Jadi program akan merekam file save terakhir ketika pergerakan dari ini perintah yang saya kerjakan ini. Solusinya hanya digeser master parent-nya dan berikutnya diberikan gerakan seperti ini ya. Untuk yang lainnya, nah ini karena saya lihat logikanya ini kan sudah diam di sebelah sini, tulangnya sudah di luar dari baju dan saya lihat ini masuk dia. Dan tinggal digeser aja tulangnya. Ya, karena ini merupakan tulang parent ya. Kalau tulang parent digeser, yang lain anak-anaknya itu akan mengikuti. Dan ternyata ini tidak terlalu keluar juga. Akhirnya sedikit saja diberikan pergeseran dan sudah selesai. Bagaimana dengan yang lainnya? Tinggal dipercantik tampilannya ya, untuk titik-titiknya dipindahkan juga bisa. Saya rasa seperti itu caranya. Berikutnya untuk Ibu siapa namanya? Saya lupa, maaf. Ini sangat crowded, baru saya ingin memperbaiki tapi saya hanya menerangkan saja Ibu sudah dikirimkan ke grup pelatihan animasi dan saya lihat di sini bahwa ketika ini digeser ternyata ada permasalahan mengenai bind points dan bind layer. Nah ini masih belum di bind points ke tulang dada, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah betisnya belum ikut ya. Jadi tulangnya yang ternyata tulang betis kanan ini diikuti oleh sepatu ini, itu yang salah. Seharusnya tulang betis diikuti oleh apa namanya ini, betis kanan, layer betis kanan ya. Tulang betis kanan diikuti oleh layer betis kanan. Sedangkan yang kiri, nah saya alt klik kanan,
Kalau yang untuk tulang betis kiri harusnya diikuti oleh layer betis kiri. Jadi bukan ke sepatunya. Ini kan band layer. Di mana tulang itu berada karena band layer akhirnya ditetapkan di layer yang terpilih gitu. Jadi bukan di sepatu Ibu, jadi harus di tulang. Nanti saya akan jelaskan untuk band points dan band layer. Itu permasalahannya ini lebih crowded karena harus memperbaiki keseluruhannya dan harus menonaktifkan perintah dari band layer itu sendiri. Tadi sudah yang siswanya, tinggal digeser saja menggunakan apa tadi namanya? Ini ya offset bone, master parent digeser dan ini digeser, jadi sudah selesai permasalahannya. Yang seperti ini keseluruhannya agak rumit ya. Jadi istilahnya kalau sudah band layer itu layer mana yang dipilih itu saja yang ada di sekitar tulang karena band layer. Karena itu maksud kita betis kiri ya ke layer objek betis kiri seperti itu. Nah, untuk materi kali ini ada namanya perintah make smart bone dial. Jadi tulang itu diberikan pengaruh animasi keyframe. Keyframe itu animasi yang dimulai dari frame mana ke frame mana gitu. Frame manakah permulaan animasi dimulai? Berikutnya, frame manakah animasi itu berakhir? Ketika kita tetapkan make smart bone dial, gerakan itu tidak hanya untuk menggerakkan bola mata ke atas ke bawah. Ini sudah saya buat sebentar. Ya, ke bawah dan ke atas dan ke bawah. Nanti ini kita akan menggunakan istilahnya keyframe, frame 1 berakhir ke frame 80. Bagaimana keyframe itu terjadi? Ya, animasi di awal gerakannya bagaimana dan animasi berakhir gerakannya bagaimana. Ya, kita akan mulai untuk membuat kembali, mengulangi kembali sebentar. Saya akan mengatur tampilan. Kalau tidak ada tampilan ini, dikira nggak ada peserta Bapak dan Ibu, tapi kalau ada ini mengganggu. Saya akan mengedit jumlah kotaknya. Ya. Bisa kita mulai untuk mempelajari make smart bone dial. Saya mulai ya. Oke. Untuk membuat perintah dari make smart bone dial diperlukan tulang baru. Tidak boleh ada sambungan terlebih dahulu. Dia harus berdiri sendiri agar tidak dipengaruhi oleh kekuatan tulang yang lain gitu. Jadi kita fokus terlebih dahulu tulang itu harus berdiri sendiri, tidak boleh ada hierarki. Caranya Bapak dan Ibu sama para siswa pilih select bone terlebih dahulu. Kita pilih layer tulang ya, di sini layer tulang. Karakter tampak depan kita pilih karena kita akan membuat tulang baru, tidak ada pengaruh hierarki. Jadi agar tidak ada pengaruh, nah ini kan ada pengaruh nih karena ada tulang terseleksi. Jangan ada tulang terseleksi,
caranya klik di luar dari karakter biar aman ya. Jadi Bapak dan Ibu klik dulu di luar karakter. Dan berikutnya kita akan mulai untuk membuat tulang baru, add bone ya. Nah, tulang baru ini kita hadapkan ke atas menggunakan tekan tombol bersamaan, shift klik kiri, seperti ini. Ya, tulang ini sudah selesai dibuat dengan nama, kita berikan nama alis ya. Kita ke alis dulu. Alis, gerakan alis. Kita tambahkan gerakan ya Bapak dan Ibu agar lebih mudah dimengerti bahwa ketika ada penamaan tulang, gerakan itu artinya menggunakan perintah make smart bone dial. Kita ketikkan nama tulang secara bersamaan, gerakan strip alis, strip kanan. Ya, gerakan strip alis, strip kanan, tekan tombol enter. Sudah seperti ini. Dah. Nah, tulang baru ini belum diberikan perintah make smart bone dial ya. Jadi ini masih sendirian. Untuk memberikan perintah make smart bone dial, Bapak dan Ibu serta para siswa bisa melihat di menu bar ya. Ini namanya menu bar. Di menu bar itu ada file, edit, draw, bone, animation, scripts, view, window, dan help. Kita pilih, ada namanya bone, kita pilih make smart bone dial. Ini perintah yang akan kita pelajari hari ini. Make smart bone dial sudah dipilih? Belum, Bu. Oke, saya tunggu. Kita buat tulang tanpa ada hierarki. Jadi sebelum membuat tulang baru, klik di luar karakter, klik kiri di luar karakter sehingga tidak ada tulang yang terpilih. Berikutnya menggunakan perintah add bone sambil menekan tombol shift secara bersamaan, klik kiri dan drag ke atas agar tulang itu tegak lurus. Ya. Berikan nama dengan gerakan strip alis, strip kanan. Nah, itu sudah selesai. Kita membuat tulang tunggal namanya. Maksudnya tidak ada pengaruh untuk parent maupun pengaruh untuk child. Enggak. Jadi ini tulang tunggal saja. Dia berdiri sendiri maksudnya. Tidak ada hierarki. Apakah sudah membuat tulang baru di layar ini Bapak dan Ibu ya? Tolong diingat di frame 0, berikutnya di layar tulang, di layar karakter strip tampak strip depan, dibuat tulang baru dengan fungsi add bone, berikan nama gerakan strip alis, strip kanan, strip. Baik, seperti ini sudah selesai. Tapi ini belum diberikan perintah make smart bone dial. Apakah sudah selesai? Udah, Bu. Ya, Ibu. Saya lanjutkan untuk memberikan perintah make smart bone dial. Kita bisa melihat di menu bar dengan tombol bone. Tombol bone ini kita klik dan kita pilih fungsi dari make smart bone dial. Kita sama-sama memilih ini. Nantinya akan ada namanya kotak jendela ya, kotak jendela dari Create Smart Dial.
Nah, tolong diketik secara bersamaan Bapak dan Ibu agar kita fokus satu perintah saja dengan nama gerakan strip alis strip kanan. Nama tulang ini tiba-tiba muncul karena tulang ini sudah terpilih dan sudah diberikan perintah max mat bone dial. Oleh sebab itu, nama tulang yang sudah terpilih otomatis sudah ada di sini. Jadi sangat penting untuk diingat bahwa tulang manakah yang akan diberikan perintah dari max mat bone dial itu harus ditentukan namanya dan jangan sampai salah. Makanya saya menambahkan nama gerakan. Jadi kalau sudah ada nama tulang namanya gerakan, itu berarti menggunakan perintah max mat bone dial. Tolong diketik untuk minimum angle minus 80. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengetik di sini min 80. Berikutnya maksimum angle menggunakan 80 saja. Nah, untuk durasi frames ini tetap 80 kita berikan. Untuk kotak ini, separate actions for positive and negative angles ya, di uncheck ya. Jangan di checklist tapi dikosongkan. Jangan sampai ada pilihan, dikosongkan saja. Sudah sampai sejauh ini? Ya orangnya sudah. Lagi dikit Bu, lagi dikit Bu. Ya, saya tunggu. Sudah Bu. Ya, saya lanjutkan. Tolong disesuaikan dan disamakan dengan teks seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan mengklik OK ya. Setelah OK, nah inilah yang harus kita pelajari pelan-pelan dan secara logika. Jadi logikanya itu di sini sudah diberikan perintah dari frame 1 ke frame 80. Dan di sini belum ada gerakan dari alis. Ya, gerakan alis kanan tuh yang ini. Mudah-mudahan nggak salah ya, karena max mat bone dial itu kalau tidak hati-hati akan berubah fatal gitu maksud saya. Jadi harus pelan-pelan. Bisa kita lihat di sini ada namanya jendela actions. Gerakan alis kanan sudah direkam dan siap untuk diberikan perintah selanjutnya. Nah, disinilah frame maksud saya di timeline ya. Di palet timeline itu sudah diberikan tanda karena tadi kita minta 80 jumlah dari frame yang akan diberikan perintah untuk max mat bone dial. Di sini ada namanya main line. Kalau ini diklik 2 kali, gerakan apapun itu tidak akan terekam. Diperhatikan Bapak dan Ibu, main line itu posisi netral, keluar dari perintah max mat bone dial. Apabila nanti perintah apapun itu, Bapak dan Ibu ingin tidak ada pengaruh dari max mat bone dial, tolong diingat agar mengklik 2 kali main line. Ya. Apabila ada kesalahan dan ingin mengedit kembali, klik lagi tulang manakah yang akan diberikan
istilahnya pengeditan dari gerakan Make Smart Bone Dial. Ini baru gerakan alis kanan Bapak dan Ibu. Kita belum ke gerakan alis kiri, belum ke bola mata atas bawah, belum ke bola mata vertikal. Ya, jadi kita fokus dulu untuk gerakan alis kanan. Klik mainline 2 kali untuk keluar dari pengaruh perintah Make Smart Bone Dial. Ya, tolong diingat kalau sudah mau mengecek, klik dulu mainline 2 kali agar posisi netral. Kalau ingin mengedit kembali, kita tinggal memilih tulang manakah yang akan diberikan pengeditan. Kita sekarang masih satu tulang, namanya gerakan alis kanan. Nah, klik kembali gerakan alis kanan. Nah, di sini siap merekam. Nah, kita mulai kembali. Alis kanan itu ada di sebelah sini, Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjut dengan perintah berikutnya. Bapak dan Ibu bisa ketikkan namanya frame 1, tekan tombol enter. Ya. Di sini gerakan alis kanan untuk Make Smart Bone Dial sudah aktif. Ya. Jadi di sini namanya timeline yang diberikan perekaman action, namanya action sini ya. Gerakan alis kanan. Oke, di sini sudah ada keyframe, tapi alangkah baiknya kita ketikkan frame 1 di sebelah sini. Sudah seperti ini. Nah, setelah diketik, berikutnya kita pilih ini namanya alis alis kanan ya. Caranya tekan alt klik kanan. Sudah Bapak dan Ibu? Otomatis Sudah, Bu. Ya? Sudah ya. Ornamen-ornamen. Otomatis ketika kita mengklik alis kanan ini, alt klik kanan, maka bisa melihat di palette layers itu sudah terpilih alis kanan. Ya, tapi di sini di timeline ini masih kosong. Agar ada perintah keyframe. Keyframe itu yang kita lihat bulat kecil itu Bapak dan Ibu, itu namanya keyframe. Keyframe itu patokan sebelum gerakan animasi dimulai, dan di sini masih kosong Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu memilih namanya ini apa namanya? Transform points ya. Bapak dan Ibu pilih transform points dan pilih dari alis kanan ini. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Belum ya. Kita pilih alis kanan di palette layers. Di palette timeline masih kosong. Bapak dan Ibu bisa ketikkan frame 1, tekan tombol enter. Berikutnya menggunakan transform points, Bapak dan Ibu mengklik layer ini, layer dari alis kanan. Diklik layer ini, bisa Bapak Ibu lihat bahwa di frame 1 sudah otomatis diberikan keyframe. Maaf Bu, untuk mengeluarkan apa namanya itu toolbar yang plus itu dari mana ya Bu ya? Gerakan alis kanan ini? Iya Bu. Di window Bapak, window actions. Diaktifkan untuk penampilan dari jendela actions, ada di window, dicek, pilih actions, nanti otomatis jendela dari actions akan terlihat. Yang itu Bu untuk yang memilih select untuk alisnya. Oh, ini Bapak di sini transform points layer dari alis kanan kan alt klik kanan nih Bapak. Karena ini kan alis kanan,
saya ada perintah yang sudah dijelaskan itu Alt klik kanan, otomatis nanti di sini di palette layers akan dipilih alis kanan. Karena tulang ini gerakan alis kanan ya untuk alis kanan. Makanya agar tidak pusing untuk melihat satu persatu di palette layers, langsung saja Bapak klik Alt klik kanan bersamaan, maka di sini akan muncul terpilih otomatis. Oh, nggih. Ya. Udah Bu. Saya cari di layar. Klik di layar bisa. Ya. Ya. Baru ketemu Bu. Itu Ya, ketemu. alternatif ya Bapak. Iya, Ini iya. maksud saya kalau sudah banyak layer kan kita sedikit bingung biar tidak terlalu men-scroll ya. Kita tidak tahu layersnya mungkin ada yang minimal 30 gitu ya untuk satu karakter. Karena semakin banyak layer itu kan tergantung ilustratornya. Apakah dia mau menggunakan bayangan atau enggak atau bagaimana. Nah, itu ditentukan sendiri penempatan dari layers di sini. Karena ini masih nge-flat warnanya, ya saya sedikitkan untuk menggunakan layer. Nah, ini bisa juga manual kita pilih di sini, tapi Alt klik kanan itu lebih tidak ragu-ragu, dan biasanya untuk mengecek kembali kita bisa melihat dan mengklik tanda mata, oh ternyata sudah benar. Nah, Bapak dan Ibu lanjutkan untuk mengetik frame 1, ya, tekan angka 1 di keyboard, kemudian tekan tombol enter Bapak dan Ibu, jangan tombol yang lain. Karena tombol enter itu untuk mengokekan perintah, ya, perintah pengetikan dan sebagainya. Biasanya itu di jendela window, jadi ada perintah pengetikan angka maupun teks itu nama bond juga kita ketik. Jangan lupa untuk menekan tombol enter. Nah, setelah menekan tombol enter, otomatis slider ini namanya apa namanya? Slide timeline ya, yang bertanda merah itu masih kosong, makanya kita memilih transform points agar diberikan keyframe otomatis. Kita pilih di sini dan sudah ada keyframe. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Sudah Bu. Ya. Dan ini tadi kan minimum angle, maksimum angle ya. Jadi ada gerakan ke kanan, maksud saya gerakan ke minimum angle, gerakan ke maksimum angle. Dan berakhir ke frame 80 juga. Kita tentukan frame-nya, kita lanjut ke frame 80. Caranya, Bapak dan Ibu bisa melihat palette timeline frame 1 ini kita ganti dengan angka 80. Setelah mengetik angka 80, jangan lupa ditekan tombol enter. Ya. Otomatis slider ini ya, slider timeline ini akan loncat menuju ke frame 80. Jadi tanpa kita menggeser lagi itu tidak perlu karena sudah kita ketikkan angka 80. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu dan para siswa. Sudah Bu. Ya. Saya lanjutkan karena di sini di frame 80 kan masih kosong. Caranya sama kayak seperti tadi. Kita pilih lagi alis kanan menggunakan transform points. Bapak dan Ibu bisa melihat perubahannya. Yang tadi di sini kosong. Sekarang sudah ada keyframe.
Sudah? Alisnya dinaikin Bu ya? Ya, nanti di frame 80 silakan. Bisa di apa namanya? Tidak sesuai juga, maksudnya mau kebalik juga nggak apa-apa. Yang penting ini digerakkan dulu di frame 80 dengan transform points. Gerakan ke atas. Berikutnya ke karakter tampak depan dulu, kita ketikkan angka 1. Kita ke apa namanya? Ke layer bond dulu ya. Setelah ke layer bond baru kita kembali ke apa namanya? Layer alis kanan, baru kita ke bawahkan. Maaf. Ini agak rumit, sebentar dulu. Sudah ya? Bisakah seperti ini? Untuk mengecek hal-hal yang saya lakukan tadi, di sini kan masih terekam alisnya seperti ini. Ya. Untuk mengecek gerakan, nah ini biasanya untuk ke atas agak dimiringkan, dirotasi maksud saya. Nah seperti ini. Berikutnya kita kembali ke frame 1, baru ke layer alis kanan, baru digerakkan. Sebentar. Di rotasi itu simbolnya ada puter ya di sini. Nah ini untuk marah. Untuk mengecek gerakan, Bapak dan Ibu bisa mengklik 2 kali main line. Tolong diklik 2 kali main line ini Bapak dan Ibu agar actions-nya itu tidak ada perekaman ya. Saya khawatirkan kalau di sini masih diaktifkan, nanti ketika ini digerakkan itu akan ada perubahan lagi. Karena kita akan mengecek benar tidaknya gerakan alis, kita bisa mengklik main line 2 kali, baru kemudian kita menggunakan manipulate bonds. Nah, seperti ini. Kita melakukan animasi di action, bukan melakukan animasi untuk keyframe di layer alis kanan. Itu berbeda Bapak dan Ibu, itu tidak direkam, tapi itu merupakan animasi yang terpisah di luar dari perintah Make Smart Bond Dial. Makanya sebelum kita ke frame 1, kita harus hati-hati. Yang pertama, actions dari gerakan alis kanan itu sudah terpilih. Yang kedua, kita ketikkan tadi frame 1, tekan tombol enter, baru kita pilih layer dari alis kanan, dan kita menggunakan tadi, kalau nggak salah, terekam ya. Apa namanya? Ini apa namanya? Transform points ya. Kalau transform points itu untuk memilih objek. Jangan sampai salah pilih layer Bapak dan Ibu. Tadi seperti contoh yang saya tadi, itu salah. Kalau sampai salah pilih layer itu dikira layer yang kita pilih itulah yang akan diberikan animasi. Padahal itu salah. Jadi kita tetapkan alis kanan yang kita berikan gerakan. Kita ketikkan angka 1,
pilih alis. Ya, jangan dulu dianimasikan Bapak dan Ibu agar aman ya. Jadi gerakan alis itu biarkan dulu seperti itu, pilih dulu frame-nya. Frame 1 sudah kita pilih di layer tulang, berikutnya ke alis kanan, baru menggunakan manipulate kalau nggak salah. Apa tadi? Select transform points kalau nggak salah ya. Baru kita pilih, kita ketikkan. Berikutnya ke layer tulang lagi. Ini layer tulang, kalau saya bilang layer tulang karakter tampak depan, ya ke sini ya Bapak dan Ibu ya. Keseluruhan dari tulang tuh ini. Nah, baru ketikkan angka 80. Berikutnya Alt klik kanan, kita pilih alis kanan kembali, baru menggunakan select point lagi. Kita pilih kembali layer alis kanan. Setelah ada keyframe di frame 1 dan frame 80, permulaan dari frame 1 itu bagaimana dan akhir dari frame 80 itu bagaimana. Untuk mengecek gerakan alis apakah sudah benar, Bapak dan Ibu bisa mengklik 2 kali line, baru kita menggunakan manipulate bounds. Jangan ini aktif Bapak dan Ibu, ini berbahaya karena sudah kita tetapkan untuk gerakan alis itu ke atas dan ke bawah. Dan kita netralkan perintah dari actions seperti ini, baru kita manipulate bounds. Nah ini seperti ini gerakannya. Jika sudah seperti ini gerakannya, berarti sudah benar. Ini adalah gerakan yang direkam menggunakan Max Smart Bond Dial. Ya, ketika ini digerakkan ya sudah seperti tadi. Gerakan alis begini, dia ke atas, gerakan tulang begini maksud saya. Gerakan tulang begini ya, alis ke bawah. Nah, tolong diingat apabila ada gerakan tulang seperti ini jangan dikontrol Z, tapi menggunakan kalau nggak salah clear animation kembali. Ini sudah selesai untuk gerakan alis kanan. Bu, untuk menggerakkan itu bisa diulang lagi Bu Nge. Kok alis saya enggak mau bergerak di sini nih. Coba diulang untuk cara menggerakkannya itu Bu. Tadi saya enggak mau di sini. Ya. Nah, ini maksud saya tadi kan sudah selesai. Nah, apabila Bapak dan Ibu ada pengeditan ya, ini bisa klik kanan 2 kali di sini. Nah, sebentar. Ini kan sudah terpilih Bapak. Jadi untuk mengaktifkan keyframe, Bapak ketikkan frame 1 kan, ditekan tombol enter. Berikutnya ketikkan angka 80, tekan tombol enter. Sudah seperti itu Bapak. Oh yang itu udah Bu, yang ini belum. Nah, dilanjutkan untuk mengklik frame 1 itu biasanya, nah ini kan frame 1 di layer karakter tampak depan. Nah untuk memilih layer dari mata alis kanan maksud saya, alt klik kanan di sini ya. Tadi kan posisinya netral Bapak. Saya ulangi lagi. Apa-apa. Kalau klik kanan kok enggak mau dia Bu. Saya kok harus seleksi di layar ya Bu ya. Di ininya Pak, di atas alisnya. Enggak mau dia Bu. Makanya saya tadi pakai klik di layar, cari di layar. Kan enggak apa-apa cari di layar nggak? Enggak apa-apa, silakan. Oke. Saya ulangi saja kalau begitu. Sebentar. Saya hapus. Saya delete dulu ya Bapak dan Ibu ya.
tulangnya itu berdiri sendiri, tidak ada pengaruh apapun, tidak ada hierarki maksud saya. Jadi tulang itu diberikan action ketika tulang itu digerakkan ke kanan maupun ke kiri, objek manakah yang bergerak gitu. Dan bagaimanakah gerakannya? Gerakan frame 1, objek itu bagaimana? Gerakan 80, objek itu bagaimana gitu kan. Nah, sekarang berhubung tulangnya belum ada, kita buat pembuatan tulang, jangan sampai ada tulang terpilih. Ini tulangnya terpilih, ini tulangnya terpilih, ini tulangnya terpilih. Agar tidak ada pengaruh hierarki sambungan dari tulang manapun, Bapak dan Ibu selalu mulai dengan select bone, klik di luar dari tulang maupun karakter. Intinya kita klik di kanvas ini workspace atau kanvas ya Bapak dan Ibu. Kita klik agar tidak ada hierarki. Baru kemudian kita add bone. Jangan sampai ada tulang yang terpilih, baru kita buat tulang baru. Jangan, itu dianggap ada hierarki. Sedangkan untuk max bone dial, agar tulangnya rapi dulu, tidak ada posisi salah dimanapun, diminimalkan agar tidak ada kesalahan maksud saya, jangan dulu ada hierarki. Setelah tidak ada hierarki, baru kita membuat tulang baru di sini. Kenapa saya mewajibkan di sini agar terlihat agak dekat dengan alis ya. Kalau kita kerjakan di luar ini kejauhan, takutnya nanti ketika karakternya dipindah-pindah, mana tulang dari alisnya kok ya nggak ada gitu kan. Nah, untuk istilahnya biar tidak kita pusing melihatnya, didekatkan saja posisi tulangnya. Nah, ini tulang baru Bapak dan Ibu, tapi namanya masih B. B itu bone ya. Kita ingin gerakan yang istilahnya, maksud saya nama tulang yang spesial. Bisa kita ketikkan, karena ini gerakan max bone dial, biar tidak sama dengan nama tulang yang lain, kita tambahkan saja gerakan. Ya. Gerakan apa? Nah, karena ini adalah gerakan untuk alis kanan dulu. Gerakan strip alis, jangan sampai ada spasi, karena nantinya ini diberikan action. Takutnya nanti pemilihan tulang belum dipilih, terus kita ketikkan nama tulang tidak sesuai, ya tidak ada nama tulang seperti itu, maka action tidak bisa dilakukan. Tulang apakah yang akan dipilih, namakan dengan yang spesifik ya, jangan terlalu rumit. Jadi gerakan strip alis, strip kanan. Nah, sudah diketik, Bapak dan Ibu tekan tombol enter. Tapi ini belum dilakukan max bone dial, masih berupa nama tulang. Nah, untuk memilih tulang yang akan diberikan perintah max bone dial, seumpama gini, ini tidak ada tulang yang terpilih nih. Tapi tadi ada tulang namanya gerakan, ya pilih dulu tulang ini. Ya. Inilah yang akan diberikan actions. Logikanya selalu ada perintah berikutnya, kita pilih ke menu bone. Nah, ada namanya max bone dial, kita pilih, akan muncul jendela dari sebentar, tutup dulu. Pilih max bone dial. Nah, ada muncul jendela create smart dial. Karena tadi tulang yang baru kita kerjakan sudah saya pilih, otomatis nama dari tulang adalah gerakan strip alis, strip kanan. Ini sudah benar. Dan berikutnya ada namanya minimum angle minus 80, maksimum angle 80. Berikutnya duration frames kita tetapkan 80 saja agar sama semua. Kenapa harus 80 Ibu? Bisa 40, tapi nantinya gerakan alis itu akan cepat ya. Kalau 80 ada jeda pelan gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, tapi biar disamaratakan kita tetapkan 80 saja. Ya, tidak terlalu bingung dengan pengaturan frame. Karena yang harus kita bingungkan adalah gerakan dari alis kanan ini ya, ke atas dan ke bawah tadi. Dan di sini jangan ada pilihan, kita klik OK. Jendela dari actions akan muncul.
dan di sini belum ada perintah ya, maksudnya belum ada objek yang dipilih ya. Kita ketikkan frame 1 dulu. Dia akan ke kanan tulangnya, tapi belum ada perintah untuk layer manakah yang akan diberikan gerakan itu gitu. Sama seperti gerakan bola itu ya, bola yang tadi saya berikan contoh. Kita ketikkan frame 1 tapi tidak ada objek yang dipilih, yang akan ada gerakan animasi, makanya kita pilih objeknya. Objek manakah itu? Ya alis ini. Ya, bisa kita pilih dengan alis kanan. Kalau kita sudah ini Bapak ada namanya layer tulang. Layer tulang itu otomatis akan terlihat timeline yang akan diberikan actions. Tapi kalau sudah kita mengklik alis kanan, ya di sini keyframe-nya akan hilang. Nah, untuk menandai keyframe agar ada terlihat di objek alis kanan, sama seperti ini, ya. Makanya kita pilih dulu objek manakah itu. Di layer sudah terpilih, tapi di sini belum. Kita pilih menggunakan transform points. Sesuai frame 1 terlebih dahulu, kita klik. Ya. Jangan dulu ada gerakan Bapak dan Ibu, kita tentukan dulu frame-nya, keyframe-nya dan frame. Frame 1 sudah dipilih, oke. Berikutnya, jangan ketikkan angka frame 80 di layer alis kanan, biar aman Bapak dan Ibu. Kita kembali ke layer tulang, ya. Karena kita mau animasi itu terjadi untuk tulang gerakan alis kanan. Bukan gerakan animasi seperti ini Bapak dan Ibu. Ini namanya gerakan frame by frame yang di luar dari gerakan Max Smartbone Dial. Ya. Ini bukan ini yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah ketika tulang gerakan alis kanan ke kanan itu bagaimana dan ke kiri itu bagaimana, sekaranglah akan direkam. Dan lebih aman, sebelum mengetik angka 80, Bapak dan Ibu kembali ke layer tulang. Ya, karena tulang inilah yang akan diberikan action ke gerakan alis kanan. Tulang sudah terpilih, baru kita ketikkan angka 80, tekan tombol enter. Nah, setelah menggunakan perintah di sini 80, slidernya itu sudah bergerak ke 80, baru kita kembali ke alis kanan. Ketikkan frame 80 sini. Ya. Slider sudah kembali ke sini, baru kita pilih lagi menggunakan transform points. Bapak dan Ibu perhatikan di timeline, di sini kan masih kosong. Tapi ketika saya mengklik layer alis kanan, maka ada tampilan dari simbol keyframe. Ya. Setelah ini ada, baru digerakkan. Coba untuk di dalam dari alis kanan ya, karena di sini sudah direkam, mudah-mudahan benar. Baru kita di frame 80, alisnya mau kemana. Ini kita ketikkan di frame 1, alisnya mau kemana, kita ke ataskan. Ada simbol rotasi, kita seperti ini. Nah, ini kan kita belum melihat nih mengecek gerakan. Hati-hati, jangan sampai ini masih aktif. Kalau ini masih aktif, segala perubahan gerakan tulang dan pergeseran objek itu akan terekam lagi. Agar aman, Bapak dan Ibu mengklik 2 kali, selalu harus wajib ya ini mengklik 2 kali ini. Biar tidak direkam apapun aktivitas, gerakan apapun itu tidak akan direkam. Ya. Ini sudah selesai, mainline sudah keluar dari perintah action. Kita kembali ke
karakter tampak depan. Tadi di frame 80, ini kalau nggak salah tadi ya. Saya suka kebalik minus dan plus ya, mohon maaf matematika saya tidak bagus. Jadi suka bingung antara minus dan plus itu ya. Mungkin ini minus kali ya. Benar ya? Nah ini agak bingung nih menjelaskannya. Intinya di frame 1 kemana, di frame 80 kemana. Ini sudah benar. Alis dari alis kanan sudah terhubung gerakannya ke tulang gerakan alis kanan. Seperti itu. Bukan gerakan animasi ini Bapak dan Ibu, tapi gerakan ini. Ya. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Selalu ingat untuk animation, clear animation from document jangan dilupakan Bapak dan Ibu. Biar tidak ada masalah yang lebih parah gitu. Maksudnya karena ini kita hanya mengecek dan alangkah baiknya di clear animation ya. Jangan sampai di Ctrl Z. Tidak perlu kalau untuk gerakan tulang di clear animation saja. Bisa saya lanjutkan ke alis kiri Bapak dan Ibu. Bisa, Bu. Ya. Berikutnya alis kiri Bapak dan Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, tolong diperhatikan untuk membuat tulang baru, Bapak dan Ibu melihat di sini di layar ini, tulang ini masih terpilih. Jangan seperti ini Bapak dan Ibu, klik di luar karakter maupun di luar tulang, seperti ini. Nah, ini tidak ada tulang yang terpilih. Bapak dan Ibu bisa kembali untuk membuat tulang ya. Sama caranya seperti tadi. Ya, ke atas ini. Nah, ini namanya masih B. B angka sekian. Nah, kita namakan tulang dengan gerakan strip alis, strip kiri. Ya, setelah selesai gerakan strip alis strip kiri, tekan tombol enter. Nah, sudah diberikan nama tapi belum diberikan perintah next smartphone dial. Caranya tadi sama. Ya, ini diberikan perintah kita ke menu bar. Kita pilih menu bound. Namanya ada fungsi dari Make Smartphone Dial. Tulang sudah sesuai dengan namanya yaitu gerakan alis kiri. Semuanya sama, minimum angle minus 80, maksimum angle 80, duration frames 80. Jangan dipilih di kotak ini, di-uncheck saja. Berikutnya tekan tombol OK. Kita kembali lagi ke perekaman actions dan belum ada pemilihan dari layer yang kita inginkan. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Ya, saya tunggu. Sama angkanya minus 80, berikutnya ada 80. Di-uncheck untuk pilihan dari spread-nya itu. Klik tombol OK. Pada umumnya gerakan bola mata vertikal itu gerakan bola mata ke atas, gerakan bola mata ke bawah. Itu secara bersamaan. Bisa dilakukan secara bersamaan dengan hanya satu tulang. Ketika satu tulang digerakkan, maka kedua bola mata akan bergerak secara bersamaan, secara vertikal saja, yaitu ke atas dan ke bawah. Ada alternatif yang lain Bapak dan Ibu. Ini cara yang saya istilahnya sarankan, tidak wajib, tapi biar ada
tambah mengerti bahwa satu tulang itu bisa melakukan 2 gerakan dengan objek yang diduplikat. Nah, biar kita mengetahui dan sambil mempelajari, kita lihat di mata ini mata kiri Bapak dan Ibu. Nah, mata kiri itu sebenarnya saya buat menduplikat dari mata kanan, begitu juga sebaliknya. Dan untuk khusus materi Make Smart Bone Dial, biar Ibu dan Bapak beserta siswa lebih mengerti, kita bersama-sama tolong ini dihapus saja, ya, di delete. Ada namanya di sini Bapak dan Ibu bisa melihat tombol delete, tombol apa? Tong sampah. Ya, jadi mata kiri kita bersama-sama untuk memilih ini. Jangan yang mata kanan Bapak, kita fokus ke mata kiri. Kita klik tombol tong sampah. Nah, kita hapus dulu mata kiri yang tadi kita pilih ya, layer mata kiri ya, folder dari layer mata kiri ya. Ini kenapa saya bilang folder? Karena satu folder ini banyak layer-layernya. Kita lihat di sini ada 3 layer. Nah, sudah seperti ini Bapak dan Ibu, bisa saya lanjutkan agar kita fokus untuk layer folder mata kanan. Sudah ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Mudah-mudahan benar. Ya, sudah jawabnya ya. Nah, kita bersama-sama, jangan ada tulang yang terpilih. Di punya saya ini, di pekerjaannya masih ada tulang yang terpilih. Kita klik di luar tulang, dan otomatis tulang tidak ada yang terpilih. Kita kerja di frame 0. Main line, klik 2 kali harus aktif, karena kita tidak bekerja di actions, tapi kita bekerja di tulang yang baru. Nah, untuk membuat tulang baru, selalu ke layer tulang. Ya, setelah ini terpilih, baru kita lakukan penambahan tulang baru menggunakan add bone. Add bone, kita klik, shift klik kiri, sambil shift dan drag. Seperti ini. Ibu, tulang saya ingin kecil seperti Ibu, gimana caranya Bu? Bisa kita lakukan menggunakan namanya offset bone. Nah, offset bone ini, offset bone, maaf. Kalau nggak salah, maaf, transform bone. Ini, ya, transform bone itu bisa dikerjakan untuk mengecilkan maupun membesarkan tulang. Ya, nah ini kalau untuk memindahkan, klik di bawah. Ada titik 2 di sini, Bapak dan Ibu bisa lihat menggunakan namanya transform bone. Ibu Haryani kalau nggak salah tadi sepertinya menggunakan transform bone Ibu, bukan menggunakan offset bone Ibu ya, untuk memindahkan tulang tadi yang gerakan alis kanan itu kalau nggak salah. Maaf saya lupa tadi. Bertanya kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Nanti dah Bu diedit lagi agar kita bisa fokus nanti ke kalau misalnya diperkenankan itu bisa melaporkan mata kanan. lapor kepada Untuk contohkan apabila tulang ingin dikecilkan menggunakan transform bone, ya ini untuk merotasi, tapi jangan seperti ini. Kalau untuk mengecilkan, Ibu bisa melihat Bapak dan Ibu ada 2 icon yang ada terlihat, ada rotasi. Ini rotasi Bapak dan Ibu. Ya, kalau ini namanya dipelan-pelankan nanti terlihat perbedaannya. Nah, ini kalau ada ada tanda lurus, apa istilahnya tuh? Diagonal, garis diagonal itu untuk membesarkan dan mengecilkan. Tapi kalau untuk
merotasi ini. Ya, nanti Ibu bisa pelajari kembali. Nah, ini kira-kira sudah selesai untuk membesarkan dan mengecilkan tulang. Kita lakukan ke select bone kembali agar properti berubah. Kita berikan nama, maaf, dipilih dulu ya. Gerakan strip kedua bola strip mata strip vertikal. Ya, berikan nama tulang dengan gerakan strip kedua strip bola strip mata strip vertikal. Seperti itu namanya. Kita tekan tombol enter. Sudah seperti ini, Bu dan Bapak. Sudah ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita lanjutkan untuk membuat perintah tadi sama ya. Make smart bone dial. Gerakan kedua bola mata vertikal. Oke, kita lanjutkan menggunakan perintah menu bone. Kita pilih make smart bone dial. Tulang sudah sesuai dengan pilihan gerakan kedua bola mata vertikal. Tetap minimum angle minus 80, maksimum angle 80, dan duration frames 80. Nah, jangan dipilih separate-nya sama seperti tadi. Nah, setelah selesai, nantinya ketika kita klik OK, penambahan tulang untuk actions akan berada di sini. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ya, kita sekarang bekerja dengan folder layer dan kita klik tanda segitiga kecil. Di sini akan terlihat 3 layer. Ya, kita kembali ke tulang. Kita kembali ke tulang karakter tampak depan. Kita ketikkan angka 1. Caranya sama seperti tadi. Tapi bedanya karena kita bekerja di layer folder, kita pilih bola mata hitam. Ya, seperti ini. Frame 1 sudah sesuai, tapi objeknya belum dipilih karena frame 1 masih kosong. Caranya tadi sama, transform points kita pilih dan tentukan untuk bola mata hitam. Nah, di frame 1 sudah. Jangan lanjut frame 80 di frame bola mata hitam, maksud saya di timeline untuk frame bola mata hitam, tapi kita wajib ke layer tulang dulu. Ya. Setelah di sini terpilih, baru kita ketikkan angka 80 di sini di layer tulang. Maksud saya di tulang di layer tulang karakter tampak depan, ketikkan angka 80. Nah, setelah ini sudah ditentukan 80, kita merekam gerakan tulang. Perlu diingat Bapak dan Ibu, make smart bone dial, kita merekam gerakan tulang agar tulang itu akan diikuti oleh gerakan objek. Ya, bukan objek yang diberikan animasi, tapi tulang itu yang akan diikuti gerakan objek. Ketika tulang ke kiri itu objeknya kemana, ketika tulang ke kanan itu objeknya kemana. Makanya di sini tentukan dulu pemilihan dari timeline. Animasi ini hanya ada, keyframe ini maksud saya hanya ada di layer tulang. Setelah ini sudah bergeser slidernya ke frame 80, baru lanjut ke bola mata hitam. Dan bisa kita lihat masih kosong di sini karena yang kita tentukan keyframe itu
di tulang dulu. Ya, setelah ini ada keyframe-nya, sudah di slider di 80, baru kita ke objek layer bola mata hitam. Ya. Setelah ini sudah 80, maka kita pilih objek bola mata hitam. Di sini sudah ada, tapi di sini masih kosong, belum ada keyframe, maka kita pilih ini. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Ini sudah ada, berarti kita siap untuk menggerakkan mata. Kita geser dulu. Kita ke frame 80, gerakan bola mata mau kemana? Kita geser ke atas. Berikutnya, kita ketikkan angka 1, tekan tombol Enter, gerakan bola mata ke bawah. Seperti ini, kira-kira sudah selesai. Setelah menggerakkan bola mata di frame 1 itu ke bawah, di frame 80 itu ke atas, atau sebaliknya itu terserah. Jangan lupa main line klik 2 kali agar action sudah dianggap tidak ada lagi. Ya. Sudah seperti ini, kita ke layer tulang. Disinilah kita melihat gerakan dari bola mata tersebut menggunakan manipulate bones. Ini sudah ada, sudah terjadi dan selesai. Saya lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, karena di sini sudah ada gerakan tulang, jangan lupa selalu di clear animation from document. Sudah selesai untuk satu mata saja. Nah, disinilah Bapak dan Ibu akan belajar satu tulang bisa menggerakkan 2 objek di layer yang berbeda. Karena mata kanan itu, bola mata khususnya, bola mata hitam akan bergerak satu tulang 2 objek ya. Berarti di sini logikanya Bapak dan Ibu bisa ke layer mata kanan dan selalu frame 0, main line klik 2 kali. Nah, jangan sampai ini dipilih Bapak dan Ibu, jangan. Tapi tolong bagi yang masih terpilih, tolong dengan amat sangat agar main line klik 2 kali. Dan frame-nya sudah 0. Dan mata kanan terpilih. Nah, setelah ini sudah terpilih, logikanya karena ini gerakannya sama, maka bisa diduplikat. Ya, duplikatnya ada di sini Bapak dan Ibu. Namanya sebentar. Ini ada namanya duplikat. Ini Bapak dan Ibu, tolong dilihat di palette layers ada namanya duplikat layer. Bapak dan Ibu bisa mengklik ini. Nah, setelah mengklik duplikat layer, ada penamaan mata kanan 2, tapi kita bisa untuk menghapus dan mengganti nama menjadi mata kiri. Jadi mata strip kiri, tekan tombol Enter. Ada berbagai macam cara untuk memindahkan mata secara manual maupun secara otomatis. Bapak dan Ibu bisa melihat palette tools. Berikutnya ada perintah namanya set origin. Bapak bisa mengklik ini dan klik di sini. Biar di sini juga bisa. Jangan di sini Bapak dan Ibu, tapi tolong di tengah-tengah hidung ya, hidung di sini. Ya. Sudah seperti ini. Set origin itu untuk penempatan kalau ada apa istilahnya tuh? Perubahan tata letak, dia akan menyesuaikan dengan set origin ini. Nah, coba Bapak dan Ibu lihat ke transform layer.
di sini, ini adalah layer. Karena ini mau diberikan perpindahan, kalau tidak salah caranya Bapak dan Ibu lanjutkan. Setelah memilih transform layer, di sini di properti Bapak dan Ibu bisa melihat flip layer horizontally. Sudah selesai. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Tadi sudah diduplikat logikanya. Mata kanan itu sudah diduplikat. Dan kita berikan nama mata kiri. Mata kiri dan mata kanan itu duplikatnya masih numpuk dia di sini semua gitu. Jadi karena mau di flip horizontally, maka kita pindahkan dulu originnya agar berada di tengah di hidung ini. Ketika nanti di flip horizontally, otomatis dia akan ke sebelah sini, bukan numpuk begini. Gitu. Kalau saya tidak tetap, maksudnya ini set originnya di sini, ya. Ketika saya flip horizontally, dia akan begini. Ini maksud saya kenapa set origin harus ada di tengah, biar kita tidak lagi menggeser kembali, nanti ke sini, nanti begini matanya ya, atau begini gitu. Ya biar ya kita ada cara otomatis, bergunakanlah itu biar lebih nyaman. Ya, nanti takutnya yang tidak sesuai ya akan bengor dia yang begini dan seterusnya. Oke. Jadi tentukan dulu untuk set origin di tengah. Berikutnya pilih kembali transform layer, baru ke flip layer horizontally. Ya. Apabila belum sesuai bisa digeser ya. Ya mungkin Ibu kurang ke kanan atau ke kiri silahkan geser sendiri. Tapi dengan catatan tombol shift diklik agar lurus dia, horizontal ya. Jangan sampai begini, tapi menggunakan tanda shift biar lurus ya, sejajar dengan yang garis bawah ini. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Coba saya lihat. Sudah ya? Bapak dan Ibu, bisakah saya lanjut? Sudah, Bu. Lanjut, Bu. Oke, ya. Nah, ini bisa kita cek bersama-sama ke layer tulang karakter tampak depan. Manipulate bones. Nah, ini ya maksud saya. Maksud saya begini, biar kita sekalian belajar, ada kalanya kita ingin agar efektif dan efisien. Jadi untuk satu tulang, gerakan apa sih yang hanya satu tulang tapi ada dua objek yang bersamaan bergerak gitu ya. Ya untuk menghemat tulang yang terekam di sini biar sedikit, bisa juga kan gerakan bola mata vertikal. Nah, dari sini sudah selesai Bapak dan Ibu untuk gerakan bola mata saja. Yang lainnya belum Bapak dan Ibu. Tapi kita akan bermain dengan tulang yang berbeda. Ini hanya contoh menggunakan satu tulang dengan diikuti gerakan dua objek di layer berbeda gitu. Ya, logikanya bisa menggunakan Max Smart Bone Dial dengan satu tulang. Animation, clear animation from document. Ya, silakan untuk share screen. Siapa yang berkenan? Apakah siswa? Silakan. Ibu, Bapak, guru, silakan. Ini makin menarik karena akan ada gerakan namanya kelopak mata membuka, kelopak mata menutup dengan tulang yang berbeda. Kita fokuskan untuk gerakan kelopak mata. Kelopak mata itu dibuat dengan dua tulang
Ya, bisa sebenarnya tadi 1 tulang, ya, tapi ini sesuai keperluan saja, tidak harus 1 tulang atau 2 tulang, tapi alangkah baiknya kita belajar juga menggunakan 2 tulang. Kita mulai menggunakan mata kanan terlebih dahulu. Jadi untuk mata kanan ini sama Bapak Ibu caranya, ya. Yang rumit itu memang untuk memposisikan gerakan kelopak mata, membuka dan menutup gitu. Kita tutup mata itu ke bawah, sini ke atas gitu ya. Coba sambil membuat sendiri bisa. Ini masih terpilih tulangnya Bapak dan Ibu, selalu kita posisikan tulang tidak ada hierarki, klik di luar, baru kita lanjut membuat tulang baru. Posisi frame 0 di layer tulang karakter tampak depan, baru kita buat menggunakan add bone. Jangan sampai ada tulang terpilih. Kita lanjut. Kecil-kecil saja. Apabila ingin posisinya di bawah, bisa menggunakan transform bone. Nah, ini langsung digeser. Nah, di sini berikan nama di select bone terlebih dahulu. Berikan nama dengan gerakan kelopak mata kanan. Di sini ya, kita seleksi dulu ini. Gerakan strip, kelopak strip, mata strip, kanan strip. Tekan tombol enter. Saya lanjutkan kembali untuk tulang, gerakan kelopak mata kanan, kita berikan nama tulang ini. Kita lanjut dengan bone max mat bone dial. Nama tulang sudah sesuai yang kita pilih, sama tadi minus 80, 80, 80, klik tombol OK, dan kita lihat penambahannya di sini. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini kita belum selesai karena belum menuju ke frame 1. Kita ketikkan frame 1. Sudah. Nah, disinilah kita akan ke kelopak mata, tapi yang kanan Bapak dan Ibu ya, jangan sampai kebalik. Kelopak mata itu ada di sini, makanya kita pilih dengan transform points. Kelopak mata di mata kanan sudah terpilih, kita klik ini. Dari sini hati-hati, jangan sampai kita ketikkan di layer kelopak mata, tapi kita kembali ke layer tulang. Kita kembali lagi ke layer tulang karakter tampak depan, kita ketikkan angka 80, tekan tombol enter. Setelah ini terpilih, ditentukan di frame 80, kita kembali lagi ke kelopak mata kanan, baru kita klik objek kelopak mata kanan, kita klik di frame 80. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa tentukan di frame manakah dia menutup, di frame manakah dia membuka kelopaknya. Di sini mungkin sudah membuka, atau nanti di sini langsung menutup saja bisa. Dicoba saja. Untuk membuat gerakan itu tinggal dipilih. Nah, ini sudah selesai. Mudah-mudahan benar. Kita kembali ke layer tulang, main line kita klik 2 kali. Kelopak tulang, gerakan kelopak mata kanan sudah, kita sudah uji coba menggunakan manipulate bones. Tolong main line klik 2 kali Bapak dan Ibu agar action kembali netral, ya. Nah, bagaimana Ibu untuk gerakan kelopak mata kiri? Caranya juga sama seperti itu. Tinggal kita buat tulang baru kembali, ya. Animation, clear animation from document.
Saya akan lanjut membuat tulang baru. Kita menggunakan select bone. Tolong ini jangan terpilih Bapak dan Ibu, jangan ada hierarki dulu. Klik di luar. Ketika ini sudah, baru kita lanjut dengan gerakan tulang baru namanya strip kelopak, strip, kita berikan nama strip kiri. Tekan tombol enter. Berikutnya kita menuju ke select bone, kita ke menu bone, make smart bone dial. Nah, di sini ada tulang sesuai namanya, gerakan kelopak mata kiri. Ditetapkan seperti ini angkanya, tidak berubah. Kita bisa melihat penambahan di jendela actions ketika kita mengklik tombol OK. Nah, di sini siap direkam kembali. Caranya sama dan hati-hati jangan sampai salah. Kita tetapkan dulu keyframe di sini di layer tulang. Ketikkan angka 1. Setelah itu baru kita ke kelopak mata kiri. Kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu. Ini sudah sesuai. Maksudnya udah. Tinggal dipilih dulu ya menggunakan transform points. Klik ini agar dibuat keyframe. Ya, kelopak mata kiri. Di sini frame 1 sudah ada. Jangan ketikkan jangan pilih dulu di sebelah sini, jangan, tapi tolong untuk ke layer tulang karakter tampak depan dulu. Kita ketikkan angka 80 di sini, tekan tombol enter. Nah, setelah ini baru kita ke layer kelopak mata kiri. Nah, di sini baru kita pilih kembali. Nah, sudah ada keyframe, baru kita mengarah ke kelopak mata dan gerakan points-nya saja. Kalau nggak salah bisa begini saja, sudah cukup. Uji coba gerakan, tolong ke main line, klik 2 kali ke tulang, ke layer tulang, manipulate bones. Seperti inilah fungsi dari gerakan kelopak mata kiri. Sudah selesai untuk fungsi ini ya, make smart bone dial. Sambil saya menjelaskan kembali untuk gerakan kedua bola mata horizontal. Sama caranya dengan membuat gerakan kelopak mata, cuma gerakannya ke kanan dan ke kiri. Sambil melihat atau bisa diikuti atau langsung bisa tanpa saya jelaskan, silahkan ya Bapak dan Ibu. Caranya sama. Jangan ada hierarki, klik di luar, baru kita siap-siap untuk membuat gerakan bola mata kanan horizontal ya. Kita buat kembali tulang baru, tidak ada hierarki. Kita pilih, baru kita menggunakan nama gerakan bola mata kanan. Gerakan bola mata kanan horizontal. Biar ada perbedaan karena ada atas bawah kanan kiri. Makanya yang atas bawah saya berikan nama vertikal. Kalau yang kanan kiri horizontal, tekan tombol enter. Kita ke smart bone dial. Sama, kita klik OK. Nah, disinilah kita hati-hati dulu ya. Kita ketikkan angka 1 ke frame 1, baru kita fokus ke bola mata kanan. Kita pilih ini menggunakan transform points. Berikutnya kita balik kembali ke layer tulang. Ketikkan angka 80. Berikutnya ke bola mata hitam di kanan. Baru kita pilih kembali. Nah, ini ada kesalahan nih. Kalau udah begini udah nggak enak rasanya. Sebentar, mudah-mudahan bisa.
Sudah berubah warnanya soalnya. Oke, saya ulang kembali Bapak dan Ibu ya, biar aman. Angka 1 saya pilih bola mata hitam kanan. Berikutnya angka 80 saya pilih kembali ke bola mata kanan hitam. Nah, dari sini arahnya mau kemana gitu kan, karena sudah direkam, mudah-mudahan benar ya. Kalau nggak benar juga bisa diulang. Disesuaikan frame 1 mau kemana, frame 80 mau kemana. Nah, sudah selesai, klik 2 kali, main line-nya. Berikutnya kita uji coba. Nah, ini untuk mata kanan saja, untuk ke arah kanan dan kiri sudah selesai dilakukan. Ya. Proses dari gerakan bola mata kanan horizontal dengan gerakan kelopak mata. Saya animation dulu, clear animation. Berikutnya bisa untuk tulang ini Bapak dan Ibu, atau enggak sambil menunggu waktu, saya akan buat kembali. Nah, ini tidak ada pemilihan tulang. Frame 0. Add bone. Di mana ya? Di sini kayaknya. Oke, berikan nama. Gerakan strip bola, strip mata, strip kiri, strip horizontal. Tekan tombol enter. Bisa juga diposisikan di sini. Maksud saya gimana caranya, kok bingung. Nah, gini ya. Nah, berikutnya baru dengan perintah bond, max mat bond dial, sama, klik OK. Ke bola mata hitam kiri, dipilih pakai transform points, maksud saya. Nama dari transform points, perintahnya. Klik kembali ke layar tulang, ketikkan angka 80, klik kembali bola mata hitam kiri, kita klik kembali agar ada keyframe. Nah, tadi karena di 80 kita ke kanan, mungkin ini ke kiri kali ya. Nah, baru kita posisikan seperti ini. Berikutnya kita menuju ke frame 1, baru ke posisi seperti ini. Sudah selesai, kita ke tulang karakter tampak depan. Uji coba gerakan. Ya. Sudah selesai untuk gerakan kedua bola mata kanan kiri secara horizontal. Clear animation from document, saya save dulu. Ya, silakan. Nah, ini untuk kelopak mata untuk horizontal, untuk matanya. Terus bola ini, mata. Ini bola untuk yang kanan. Ya, sudah bagus. Nah, sudah jelas Bapak nggih? Sudah. Rumit Bapak, tapi ya begitulah caranya. Ya, tolong untuk Bukan rumit, tapi lumayan Bu, apalagi dari jauh Bu. Daring agak susah Bu. Ya, mudah-mudahan bisa saya ke sana Bapak, tapi mungkin nggak tahu kapan waktunya. Yang penting ini diselesaikan dulu pertemuan ketiga ya. Ya, saya terima kasih Anda yang berkenan share screen. Selanjutnya saya persilakan untuk menjelaskan siapakah bind points dan bind layer pelan-pelan saja agar peserta yang tidak hadir di pertemuan kedua itu agar lebih jelas kembali. Di share screen dengan data yang sudah saya kirimkan, mudah-mudahan benar ya, belum ada perintah dari bind points dan bind layer. Silakan siapa? Fatih,
Yudi maupun Wina. Bu, saya aja ya Bu ya. Silakan Yudi. Boleh saya stream berarti ya Bu ya? Ya silakan, udah saya izinkan. Sudah bisa terlihat? Yudi, untuk kotak sebelah kanan digeser aja. Dijadikan 1 atau 2, ada pilihannya biar, nah itu. Atau enggak dihilangkan, silakan. Baik Bu ya? Ya, silakan dilanjut. Baik, untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan adik-adik. Jadi untuk kembali mengenai materi kemarin tentang bind point dan bind layer, untuk lebih mudahnya saya akan mulai dari bind layer dulu ya. Nah, bind layer adalah mengikatkan objek ke dalam satu tulang. Yang mana yang diikatkan itu objeknya dalam bentuk satu layer. Misalnya di sini yang ada di kepala nih. Nah, semuanya ini kan masih tercantum dalam satu tulang, yakni tulang kepala. Maka dari itu, mereka semua yang ada di kepala ini harus dijadikan band layer ke tulang kepala. Nah, ini langsung saja caranya itu dari sini, dari layer tulang, menuju ke layer yang ingin kita jadikan band layer. Itu pertama kita klik dulu tulangnya, lalu ke layer, setelah itu klik yang ada di sebelah sini, di menu bone, ada bind layer, kita klik, lalu klik ke tulang yang kita inginkan. Apabila tulangnya sudah menjadi merah seperti ini, itu tandanya sudah berhasil terbind atau terikat. Bisa kita lihat. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti setelah semuanya. Nah, lanjut seperti tadi, hidung, layer hidung, lalu kita pilih band layer, kita klik tulang di kepala. Begitu juga seterusnya ke alis kiri, alis kanan, mata kiri, mata kanan. Dan untuk mata di sini kan walaupun dia sudah dalam folder, dia masih bisa langsung saja di bind layer karena folder ini juga terbaca seperti layer dalam proses bind ini. Lanjut lagi ke bawahnya ada wajah. Klik bind layer, klik tulang. Lalu turun lagi, kita cek yang ada di kepala lagi, ada telinga. Telinga. Oke. Klik lagi. Lalu rambut yang terakhir. Nah, dengan begini, kita sudah berhasil melakukan bind layer pada semua layer yang ada di kepala. Cara ngeceknya, kita bisa ke layer tulang, lalu ke menu kulit bones. Di sini sudah terlihat. Mungkin jika ini dimatikan, bisa lebih terlihat. Nah, ini sudah lebih terlihat bahwa semua yang ada di kepala sudah terbind ke bone yang ada di kepala. Clear animation from document untuk mencegah terjadinya kesalahan. Lalu lanjut lagi. Dari bagian badan ini yang bisa dilakukan bind layer itu ada di kaki, lebih tepatnya di betis ya. Karena seperti yang bisa dilihat, dia ini digerakkan oleh satu tulang ini bisa digerakkan dengan satu layer saja. Maka dari itu kita akan memberikan opsi bind layer. Oke, langsung saja kita cari. Yang ada di sini adalah betis sebelah kiri. Nah, untuk ngeceknya, kita bisa lakukan langsung klik di sini untuk melihat titik-titiknya, atau bisa dimatikan dan dihidupkan ini matanya supaya lebih yakin. Lalu sama seperti tadi, setelah kita sudah mengklik layer yang ingin kita bind layer, kita klik bind layer yang ada di sini.
dan klik tulang yang akan kita bin. Nah, dan pastikan dia sudah menjadi merah seperti ini ya. Dan begitu, itu tandanya sudah berhasil terbin. Nah, lalu selanjutnya, klik yang di betis yang ada di kanan, klik bin layer, klik lagi tulang. Begitu pula untuk yang di bagian sepatu, klik layernya, klik bin layer, karena ini sepatu kiri, klik sepatu kiri. Selanjutnya di sepatu kanan, klik bin layer, klik sepatu kanan. Gimana, para Ibu dan Bapak? Sudah? Dan bisa dicek lagi, oh ini ada yang tertarik ya. Mari kita lihat ke sini. Dan mudah. Layer sepatunya udah, Yudi? Layer sepatunya sudah, Bu. Udah. Cuman dia masih ada keikut gitu dia. Bone strength coba dilihat. Bone strength-nya 0, Bu. Oh, 0. Makanya tadi sempat udah dapat ngecek. Di layar sepatu kanannya coba lihat dulu. Oh, sepatu kanan itu. Tulang dulu dipilih. Ini sepatu kanan, Bu. Layer sepatu kanan kan katanya. Nah, tulangnya. Coba di band layer lagi coba. Ada nggak? Oh, untuk yang kanan belum di band layer. Nah. Yang sepatu kiri udah. Layer sepatu kiri. Yang kiri tadi udah. Coba diklik lagi. Oke, Udah. berarti yang kanan belum. Nah. Sekarang ke band itu untuk band layer. Point. Lalu lanjut ke bind point. Untuk bagian yang paling mudah untuk bind point, yang pertama, mari kita mulai dari tangan dulu ya. Kita mulai dari tangan kiri. Tangan kiri. Nah, ini mulai dari ujung aja dulu ya. Ini bisa kita lihat di sini, layar tangan kirinya, ada satu yang masuk ke dalam tangan, ada yang di luar tangan. Nah, yang mau kita gerakin ini kan yang di luar tangan nih. Jadi, sedangkan yang lengan kiri, yang di bagian kiri yang masih dalam baju ini tetap di dalam baju. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan band layer. Karena jika menggunakan band layer, maka seluruh layer yang ada di sini, termasuk yang ada di dalam baju, bakal ikut bergerak. Maka dari itu caranya, pastikan dulu klik luar, agar tidak ada yang terseleksi, lalu klik tulang yang ingin kita bin poinnya. Akan lebih baik apabila di zoom agar lebih terlihat jelas poinnya. Lalu sekarang bisa dilihat di sampingnya bin layer tadi ada bin point. Kita klik, lalu kita seleksi dengan klik tekan. Lalu kita gambar ke bagian yang ingin kita seleksi. Ya, nah ini sudah terseleksi. Yang di luar baju akan terseleksi, sedangkan yang di dalam belum. Nah, setelah ini sudah jadi, sudah terseleksi, klik bin point yang ada di atas ini. Apabila titiknya sudah menjadi lebih tebal, itu tandanya bin point sudah berhasil dilakukan. Kita klik luar lagi, agar lebih secure. Kita bisa melakukan pengecekan seperti ini. Nah, karena sudah terbin dengan yang di tulang di tangan depan, yang di belakang itu jadi bakal tetap diam ya. Belum kita bin lagi. Maka dari itu, sekarang selanjutnya, yang di belakang, yang di dalam, harus kita bin juga. Nah, caranya sama seperti tadi, hanya saja karena ini di dalam baju, jadi dia itu harus mengikuti tulang yang ada
di lengan bawah ini. Maka dari itu, caranya sama seperti tadi. Untuk bend point, kita klik dulu tulang yang ingin kita bend. Masih di layer ini ya, di layer tangan kiri. Karena ini adalah bagian tangan kiri yang ingin kita bend. Masih tangan kiri, klik tulang yang kita inginkan. Klik bend point. Ini jika ada yang tebal seperti ini, sedangkan ada yang belum, berarti yang tebal sudah di bend point, sedangkan yang belum di bend point. Nah, sekarang lanjut. Kita seleksi yang ada di sini. Pastikan yang kita seleksi ini sama dengan tulang yang ada di sini. Karena kita akan mengikat poin-poin yang ada di sini dengan tulang yang ada di sini. Lalu kita lihat ke atas, bend point, kita klik, dan dia sudah menjadi tebal, dan ini artinya sudah berhasil. Nah, mari kita cek, klik luar dulu, lalu manipulate bone lagi, lalu kita gerakkan. Nah, seperti yang bisa dilihat, yang belakang itu mengikuti tulang yang ada di belakang, sedangkan yang di depan mengikuti tulang di depan. Nah, agar lebih enak lagi melihatnya, lanjut ke lengannya ya. Untuk lengan baju sebelah kiri. Nah, ini untuk lengan baju sebelah kiri, sama seperti tadi, kita klik tulangnya, lalu klik bend point, klik kiri tekan kepada poin-poin yang ingin kita ikat pada tulangnya. Nah, ini sudah terseleksi ya. Kita bisa klik bend point atau menggunakan spasi. Nah, sudah tebal. Jadi ini artinya sudah berhasil. Sekarang pilih select bone lagi, klik luar, drag ke samping dengan klik kanan. Kita sekarang seleksi tulang yang ini, yang ada di lengan atas. Lalu lanjut lagi seperti tadi. Setelah diklik, kita klik bend point, lalu kita seleksi lagi. Nah, karena kemarin ada masukan, lengan yang ada di dalam baju biru ini akan mengikuti tulang yang ada di dada. Jadi di sini saya tidak ikutkan. Nah, sudah terseleksi di sini. Bend point. Nah, langsung berhasil. Kita pindah lagi. Kita select bone, klik luar agar tidak terseleksi dia tulang yang tadi. Kita pilih tulang dada. Lalu kita pilih bend point lagi. Nah, ini untuk yang di dalam tulang ini, di dalam baju ini sama seperti yang di tangan tadi ya. Ini juga kita seleksi karena dia agar tetap berada di dalam, terlihat masih di dalam baju. Seleksi, sudah terseleksi, bend point. Nah, sekarang untuk ngecek, klik luar. Bisa ke layer tulang ya, agar lebih aman. Kita pilih manipulate bones, dan bisa dilihat di sini. Nah, tulangnya tadi kan dalam layer itu ada yang di dalam badan, dan dia masih tetap di dalam bajunya ya. Nah, lalu untuk yang lengan juga akan bergerak seperti demikian. Lalu yang di dalam baju juga, karena sudah terbind dengan yang ada di dada, jadi dia tidak akan keluar. Nah, seperti itu. Bagaimana, ada pertanyaan? Bu Eli, apa ini harus ke seluruh badan juga, Bu? Sepertinya enggak, untuk perwakilan aja, biar ada penjelasan berhubung sudah menjelang selesai.